Halo YouTube, selamat datang kembali dalam channel YouTubeku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang remote sensing. Jadi untuk yang penasaran tentang penjelasannya, kita langsung saja ke dalam videonya, oke? Apa itu remote sensing atau penginderaan jarak jauh? Penginderaan jauh atau remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan jalan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah atau gejala yang dikaji. Alat yang dimaksud di dalam batasan ini ialah alat pengindera atau sensor. Pada umumnya, sensor dipasang pada wahana atau platform yang berupa pesawat terbang dan satelit. Selanjutnya kita masuk ke dalam definisi wahana. Wahana adalah kendaraan atau media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan indera. Berdasarkan ketinggian, persedaran, dan tempat pemantauannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pesawat terbang rendah sampai menengah dengan ketinggian peredarannya antara 1-9 km di atas permukaan bumi, contohnya drone. Yang kedua, pesawat terbang tinggi dengan ketinggian peredarannya lebih dari 18 km di atas permukaan bumi, serta satelit dengan ketinggian peredarannya antara 400-900 km di luar atmosfer bumi. Sensor merupakan alat pemantau yang dipasang pada wahana, baik pesawat maupun satelit. Sensor dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sensor fotografik, merekam objek melalui proses kimiawi. Sensor ini menghasilkan foto. Sensor yang dipasang pada pesawat menghasilkan citra foto atau foto udara. Sensor yang dipasang pada satelit menghasilkan citra satelit atau foto satelit. Kedua, sensor elektronik bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal. Sinyal elektrik ini direkam pada pita magnetik yang kemudian dapat diproses menjadi data visual atau data digital dengan menggunakan komputer. Berikutnya kita masuk ke dalam manfaat dari penginderaan jauh adalah: yang pertama, memperkirakan hasil pangan. Kedua, pemantauan tata guna bahan. Ketiga, pengamatan sifat fisik air laut. Selanjutnya, memperkiraan cuaca. Kelima, memprediksi dan mengamati bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dan yang terakhir, mengetahui struktur batuan atau geologi suatu tempat. Selanjutnya kita masuk ke dalam skema umum penginderaan jauh. Penginderaan jauh sangat tergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal. Akan tetapi gelombang elektromagnetik yang terpenting pada penginderaan jauh adalah sinar matahari. Banyak sensor menggunakan energi pantulan sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik. Akan tetapi ada beberapa sensor penginderaan jauh yang menggunakan energi yang dipancarkan oleh bumi dan yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Sensor yang memanfaatkan energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi dinamakan sensor pasif. Sedangkan yang memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri dinamakan sensor aktif atau Kerle et al. 2004. Analisa data penginderaan jauh memerlukan data rujukan seperti peta tematik, data statistik, dan data lapangan. Hasil analisa yang diperoleh berupa informasi mengenai bentang lahan, jenis penutup lahan, kondisi, lokasi, dan kondisi sumber daya. Informasi tersebut bagi para pengguna dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan dalam mengembangkan daerah tersebut. Keseluruhan proses dimulai dari pengambilan data, analisis data hingga penggunaan data tersebut disebut sistem penginderaan jauh. Adapun beberapa keuntungan dalam penggunaan remote sensing. Yang pertama, citra menggambarkan objek, daerah dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letaknya di permukaan bumi, relatif lengkap, permanen, dan meliputi daerahnya yang sangat luas. Selanjutnya yaitu karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Kemudian selain daripada itu, remote sensing juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, tidak semua parameter pelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda padat yang tidak transparan, tidak tembus terhadap air yang terbatas. Kemudian yang terakhir yaitu akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataan lapangan atau survei in situ yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Oke, sekian dulu video penjelasan dari saya. Terima kasih.